Jadi tentunya perlulah sebagai seorang yang masuk di dunia saham menggunakan metode analisa itu dengan cara yang benar. Pilihlah mana yang cocok dan kalaupun mau digabung, hati-hati karena itu bisa membuat semuanya hancur lebur. Tapi juga tentunya jika Anda mampu menggabungkan, tahu menempatkan ketiga metode analisis yang sudah kita bahas, tentunya hasilnya akan berbeda. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, pada kesempatan ini kita bahas gonta-ganti metode analisa. Bahayanya lebih besar dari yang kamu kira. Tentu ada banyak metode analisa di saham, tapi pada kesempatan ini kita jadikan 3 metode ini sebagai acuan, yaitu technical analysis, fundamental analysis, dan analisa broker summary, yang tentunya punya logika berbeda. Mencampurnya tanpa sistem yang jelas adalah jebakan yang menguras modal dan tentunya kepercayaan diri. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas 3 metode yang sering dikacaukan, kemudian 5 dampak bahayanya. Mari kita kenali 3 metode ini sebelum memilih salah satu. Yang pertama, fundamental analysis. Ini tentunya fokusnya untuk jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena di sini kita menilai kesehatan bisnis dari laporan keuangan, prospek industri, manajemen, dan juga valuasinya. Ini tentunya cocok untuk investor jangka panjang, dan yang paling sering kita temui dalam analisa fundamental ketika berbicara tentang valuasi, tentunya matriksnya kita bisa lihat dari EPS, PBV, PER, ROE, debt to equity ratio, dan juga free cash flow dan yang lain-lainnya. Sedangkan analisa yang kedua yaitu technical analysis. Ini lebih condong untuk jangka pendek dan menengah, di mana dalam analisa ini kita membaca pergerakan harga dan volume untuk memprediksi arah harga berikutnya. Ini cocok untuk trader dan swing trader. Biasanya yang paling sering diperhatikan itu adalah candlestick, support and resistance, RSI, dan juga MACD, serta sering juga menggunakan indikator Bollinger Band. Yang ketiga kita lihat broker summary. Broker summary atau data aktivitas broker. Dalam analisa ini yang dilakukan adalah memantau pola beli dan jual broker tertentu untuk mengidentifikasi akumulasi atau distribusi smart money di suatu saham. Biasanya yang diperhatikan adalah net buy atau net sell-nya, apakah ada akumulasi atau justru distribusi. Juga yang diperhatikan adalah foreign flow-nya dan yang lain-lainnya. Perlu diperhatikan bahwa setiap metode adalah alat. Masalah bukan pada alatnya, tapi pada investor yang terus mengganti alat di tengah pekerjaan. Prinsip dasar manajemen portfolio. Jadi begini cara investor kehilangan uang karena gonta-ganti metode. Pertama, fundamental analisis beli. Beli berdasarkan fundamental analisis yang bagus, di mana laporan keuangannya solid, PER-nya wajar, prospek industri cerah untuk jangka panjang. Kemudian kamu memutuskan beli dan siap menahan untuk 1 bahkan sampai 3 tahun, bahkan mungkin bisa lebih. Keputusan ini sudah benar sesuai metodologi fundamental analisis. Tapi masuk pada bagian yang kedua, harga turun 8%. Harga koreksi, kemudian panik muncul. Fluktuasi normal terjadi, tapi rasa cemas mendorong kamu membuka chart technical analysis. Tiba-tiba muncul dead cross, RSI oversold, candlestick bearish. Nah, di sini kamu mulai ragu dengan keputusan awal. Bagian ketiga, technical analysis, jual atau cut loss.
jual karena sinyal TA bearish. Ya, di sini kamu cut loss. Padahal secara fundamental belum berubah sama sekali. Bisnis masih sehat. Kamu baru saja menggunakan dua kerangka waktu berbeda secara bersamaan tanpa menyadarinya. Bagian keempat, broker summary, beli lagi. Beli lagi karena apa? Broker summary ada akumulasi. Setelah jual, kamu melihat broker summary menunjukkan akumulasi bandar besar. Kamu beli lagi. Kali ini lebih mahal dari harga jual sebelumnya. Total 2 kali biaya transaksi, kerugian nyata, dan strategi yang tidak jelas. Keputusan tidak lagi berdasarkan sistem yang jelas, tapi berdasarkan informasi terakhir yang dilihat. Ini adalah jebakan kognitif yang disebut recency bias. Nah, mari coba kita bandingkan kenapa 3 metode ini tidak boleh digabung sembarangan. Pertama, dari horizon waktu. Untuk fundamental analisis itu bisa bermain di antara 1-5 tahun, bahkan bisa lebih. Sementara untuk technical analisis kebanyakan hanya bermain secara harian ataupun mingguan. Dan kemudian untuk broker summary antara harian dan juga bulanan. Sedangkan berbicara tentang sumber data, fundamental analisis itu dari laporan keuangan dan juga bisnis. Sedangkan technical analisis dari harga dan volume historis. Untuk broker summary dilihat dari aktivitas broker dan juga asing. Masuk pada dimensi sinyal utama, fundamental analisis itu fokus pada nilai intrinsik versus harga. Sedangkan technical analisis masuk yang diperhatikan adalah momentum dan juga pola harga. Untuk broker summary yang diperhatikan adalah aliran dana besar. Ketika masuk pada dimensi konflik utama, fundamental analisis dia mengabaikan fluktuasi. Kemudian technical analisis justru fundamental diabaikan. Sedangkan broker summary biasanya sering misleading. Sedangkan ketika kita berbicara cocok untuk siapa, maka fundamental analysis itu cocok untuk investor jangka panjang. Sedangkan technical analysis lebih cocok untuk trader dan swing trader. Dan kalau broker summary bisa lebih cocok untuk konfirmasi tambahan saja. Nah, mari kita bahas 5 dampak berbahaya yang sering tidak disadari oleh investor. Yang pertama, tidak ada strategi yang konsisten. Setiap keputusan diambil dengan landasan berbeda, tidak ada benang merah. Portfolio menjadi kumpulan saham yang tidak terarah. Ini bahaya ketika kita mencampur aduk metode analisa dengan sembarangan. Kedua, sering masuk keluar tanpa alasan kuat. Biasanya transaksi menumpuk, potensi profit terpotong, modal habis bukan karena market buruk, tapi karena terlalu sering transaksi tanpa sistem. Yang ketiga, sulit mengevaluasi kesalahan. Ketika rugi, kamu tahu mana yang salah, FA-nya, TA-nya, atau eksekusinya. Evaluasi tidak bisa dilakukan karena acuannya berubah-ubah. Yang keempat, mudah terpengaruh market noise. Tanpa anchor method yang kuat, setiap berita, komentar grup saham, atau pergerakan kecil harga terasa seperti sinyal penting. Dan yang kelima, kepercayaan diri menurun. Setiap metode memberikan sinyal berbeda. Kamu merasa tidak pernah benar, padahal masalahnya bukan kemampuan analisa, tapi tidak adanya sistem yang dipilih dan dipatuhi. Jadi tentunya perlulah sebagai seorang yang masuk di dunia saham, menggunakan metode analisa itu dengan cara yang benar. Pilihlah mana yang cocok, dan kalaupun mau digabung, hati-hati, karena itu bisa membuat semuanya hancur lebur. Tapi juga tentunya jika Anda mampu menggabungkan, tahu menempatkan ketiga metode analisis yang sudah kita bahas, tentunya hasilnya akan berbeda. Seperti apa hasilnya? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya.